Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Al-Alawiyah Nisyawati dengan NPM 2113053019 dari Universitas Lampung Angkatan 2021 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 1J. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya mengenai tugas pendidikan kepramukaan dengan materi pendidikan pramuka penggalang. Pertama, tentang pengertian pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah pramuka setelah pramuka siaga. Jadi setelah pramuka siaga, pramuka penggalang. Pramuka penggalang ini diikuti oleh umur 11 sampai 15 tahun. Penggalang berasal dari kata penggalangan gitu ya, yang terjadi pada 28 Oktober 1964 tentang Sumpah Pemuda, pasal Sumpah Pemuda untuk menggalangkan kekuatan para pemudi Indonesia gitu kan. Kemudian di dalam pramuka penggalang ini terdapat dua kelompok gitu. Misalnya ada namanya regu dan juga ada namanya pasukan. Nah, regu ini dengan jumlah orangnya 6 sampai 8 orang dipimpin oleh pinru. Apa itu pinru? Yaitu pemimpin regu, yang mana pinru ini dipilihnya berdasarkan anggota pramukanya, dipilihlah sebuah pinru ini pemimpin regu. Kemudian ada yang namanya pasukan. Nah, pasukan ini terdiri dari 3 sampai 4 regu. Nah, kemudian ini dipimpin oleh pratama. Pratama adalah pasukan utama. Jadi dia dipilihnya itu berdasarkan dari satu kelompoknya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan adanya tingkatan-tingkatan di dalam penggalang. Apa aja ya kira-kira? Kemudian ada tingkatan dalam pramuka penggalang, yaitu ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, ada penggalang terap, ada penggalang garuda. Ini misalnya tingkatan yang tertinggi di penggalang itu. Sama sih seperti siaga, hampir sama. Kemudian ada SKU dan juga SKK, yaitu syarat-syarat kecakapan umum dan juga syarat-syarat kecakapan khusus, sama juga seperti pramuka siaga. Di penggalang pun ada pastinya. Kemudian ada juga yang namanya sistem berkelompok gitu, yang mana kan di dalam penggalang itu ada kelompok kecil yang sudah dijelaskan tadi, kayak regu yang dipimpin oleh pinru, pemimpin regu. Nah, seperti itu, yang terdiri ya kurang lebih 6 sampai 8 orang. Nah, kemudian ada macam-macam gitu identifikasinya, gambaran-gambarannya gitu ya, untuk mengidentifikasikan regu tersebut. Misalnya kayak nama regu putra itu jadi dipakai kayak nama-nama binatang, nama-nama hewan gitu, kayak kalajengking, harimau, kayak gitu. Terus tuh kalau misalnya putrinya gitu, itu lebih ke bunga-bunga, misalnya bunga mawar, bunga anggrek gitu, bunga melati. Nah, lebih ke nama-nama bunga gitu untuk penamaannya. Kan kalau misalnya siaga kan dia lebih ke warna gitu kan, misalnya warna biru, hijau, putih, merah. Tapi kalau di penggalang udah beda lagi, itu namanya bin hewan untuk laki-laki, bunga, terus kayak tumbuhan gitu kan untuk putri. Terus juga ada satuan terpisah, yang mana ketika putra dipisah dengan putri. Jadi putra ya dipimpin oleh orang putra, penggalang putra, dan putri dipimpin oleh penggalang putri, seperti itu. Dan juga memiliki kode kehormatan, sama juga seperti siaga kemarin. Nah, kalau di penggalang kode kehormatannya itu adalah Dharma Pramuka gitu. Yang mana Dharma Pramuka itu pasti kita pernah dengar ada 10 ya kan, 10 janji kehormatan, kode kehormatan pramuka penggalang yang terdiri dari atas Satya penggalang, yaitu Trisatya gitu kan. Trisatya janji pramuka penggalang Trisatya ini beda ya dengan siaga. Nanti penegak siaga beda, sama penegak juga beda, dia beda-beda setiap tingkatan itu. Dan kode moral Dharma penggalang yang disebut dengan Dasa Dharma Pramuka. Nah, apa aja Dasa Dharma Pramuka itu? Ada 10. Yang pertama, Dasa Dharma Pramuka 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat, bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu kode kehormatannya, yaitu ada Trisatya dan juga Dasa Dharma yang disebut tadi. Kemudian ada kegiatan penggalang, sama juga kayak siaga, ada kegiatan-kegiatannya. Dan nggak kalah seru pastinya sama kayak pramuka siaga. Apa aja sih gitu kan kegiatan-kegiatan yang ada di penggalang? Banyak banget. Nah, yang pertama itu ada jambore. Apa coba jambore?
Jadi itu tuh ada pertemuan pramuka penggalang yang dibentuk itu perkemahan. Kan kalau misalnya siaga itu dia minep, tapi cuma nggak minep misalnya sehari gitu, dari pagi nyampe malam gitu kan, nyampe pagi sampai sore gitu. Tapi kalau misalnya pramuka penggalang itu dia boleh minep, jadi dia minep jambore itu gitu. Jambore, jadi ada tingkatan-tingkatan tuh masuk ke tingkatan-tingkatan tuh di dalam suatu perkemahan seperti itu. Kemudian ada apa lagi ya? Ada banyak banget. Jadi perkemahan Jambore itu sebenarnya perkemahan besar ya, dari yang bertingkat gitu. Kemudian ada lomba tingkat. Lomba tingkat itu banyak ya, misalnya mulai dari lomba-lomba yang bercabang itu kan, dari seperti daerah, tingkat gugus depan, dari nasional kayak gitu. Kemudian ada gladi pimpinan regu gitu. Wow. Ya gladi, jadi kayak latihan gitu, kita latihan tentang pimpinan regu, pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utamanya itu Pratama gitu. Kemudian ada penjelajahan atau white game gitu. Itu paling seru sih gitu kan, ngebuat peta gitu, terus kita mencari jejak-jejak, terus itu kita mencatat, memantau situasi. Terus misalnya kita kayak dari suatu kegiatan, misalnya nanti kita di pos apa, di pos 1 pos PBB, atau di pos 1 di pos cerdas cermat, atau di pos 1 di pos tentang keterampilan lainnya. Jadi itu bisa white game kayak menjelajah gitu, menjelajah kepramukaan banget sih gitu, dari misalnya di perkemahan itu atau mungkin di luar dari perkemahan itu kayak gitu. Terus juga ada latihan bersama itu nggak cuma PBB doang kok, bisa jadi pioneering, bisa jadi juga dia jokom kayak gitu, bisa jadi juga cerdas cermat. Jadi nggak diidentikan sebagai PBB aja gitu, enggak gitu, tapi dalam artian luas, karena kan minat bakat setiap anggota pramuka kan banyak, beragam, jadi bisa ditampilkan, bisa ditunjukkan seperti itu. Kemudian juga ada banyak sih banget tadi latihan perkemahan, Jambore on the air and Jambore on the internet, banyak. Jadi itu semua adalah kegiatan-kegiatan penggalang yang nggak kalah seru dari penggalang siaga, nggak kalah seru dari pramuka siaga. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan pramuka di penggalang ini. Ada TKU, SKU dan TKU, surat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Yang mana mereka itu juga memiliki fungsi ya, diadakannya sebuah surat kecakapan umum, tanda kecakapan umum, untuk mereka itu bisa lebih naik tingkatnya lagi, dan mereka itu lebih lebih bercakap gitu, lebih aktif, lebih paham, lebih ngerti lagi gitu mengenai kepramukaan gitu, dan tentang untuk kecakapan umum gitu. Jadi mereka juga memiliki tujuannya yang untuk berguna bagi hidupnya, nggak cuma di pramuka doang kok gitu. Jadi berguna untuk hidupnya, untuk memenuhi persyaratan tadi sebagai anggota gerakan pramuka. Dan juga tingkatan-tingkatan dari SKU penggalang itu juga memiliki tingkatan. Seperti ya tadi misalnya SKU tingkatan ramu, SKU penggalang tingkatan ramu, tingkatan rakit, tingkatan terak kayak gitu. Jadi masing-masing juga memiliki tingkatannya. Terus ada juga arti dari tanda TKU penggalang gitu, banyak banget ya. Dan TKU ini mempunyai tingkatan yang sesuai dengan SKU-nya gitu. Tingkatan itu satu, manggar untuk pramuka penggalang yang telah menghasilkan SKU ramu. Terus kedua, melanggar bersusun untuk pramuka penggalang yang telah menghasilkan SKU rakit. Menggagar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menghasilkan SKU terap. Terus juga ada kira-kira arti kiasan TKU pramuka penggalang gitu. Ada mayang turai kayak terus warna merah itu ngelambangin apa ya? Kalau merah itu tandanya kita harus berkembang gitu. Oh ya, terus itu banyak filosofi yang tergambarkan di TKU itu, arti-arti TKU seperti itu. Jadi kita wajib untuk paham. Kemudian kalau tadi ada SKU, TKU gitu, itu juga sekarang ada namanya SKK dan TKK, syarat kecakapan khusus dan juga ada kecakapan khusus. Terus itu mereka saling berhubungan ya antara SKK dengan TKK itu. Jadi semua syarat yang harus dipenuhi seorang anggota pramuka itu pasti memperoleh TKK gitu kan, karena kecakapan khususnya tertentu untuk sesuai dengan usianya dan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi misalnya ada TKK tanda kecakapan khusus, itu tandanya untuk kita tuh bisa menilai gitu minat bakatnya di mana, kepandaiannya di mana ya. Jadi kita bisa tahu, oh si
si A jagonya di LCT, oh si B di PBB misalnya gitu. Jadi bisa melihat bakatnya, atau nggak mungkin cuma sekedar itu doang, misalnya juga dalam seni gitu, dalam seni musik gitu, atau seni tari atau seni yang lainnya seperti itu. Atau mungkin juga dalam bidang kesehatan, dalam bidang akademik seperti itu juga. Jadi ada bidang-bidangnya gitu, dan harus sesuai dengan usianya, harus sesuai dengan usia dan kemampuannya pada bidang-bidangnya. Nah, kemudian ada penggolongan antara penggolongan SKK dan juga TKK gitu. Jadi pertama misalnya dari bidang agama, kan bidang agama, bidang spiritual kayak gitu, apa aja gitu, misalnya SKK sholat, SKK penabung, SKK khotib, SKK muazin, SKK qori kayak gitu. Terus itu jaga patriotisme dan seni budaya, ada apa ya, ada SKK pengatur rumah, tentang meja makan, terus itu tentang menyanyi, pelukis, gambar, ya berhubungan dengan patriotisme dan seni budaya tadi gitu. Nah, terus itu juga ada bidang kesehatan, ada SKK gerak jalan, ada SKK penenang, penyelidik, juru layar, juru selam, pendayung, SKK ski air gitu. Juga banyak banget dari bidang-bidang keterampilan lainnya, misalnya bidang keterampilan dan pembangunan seperti SKK juru kebun, juru potret, juru menjahit gitu. Jadi banyak banget di bidang-bidang di TKK itu gitu, karena sesuai dengan minat dan bidang-bidangnya gitu. Dan ada tingkatan tanda percakapan khusus penggalang, itu juga ada 3 ya, yaitu ada purwa, madya, dan juga utama. Nah, kalau purwa ini dia bentuknya tuh lingkaran kayak ngebingkai. Kan ada purwa, terus itu ada madya, ada utama. Kalau madya itu dia kayak bentuknya bentuk persegi dengan dibingkai warna merah. Kalau misalnya utama, dia bentuknya kayak segi 5 gitu, bentuk segi 5 yang berikat di warna merah, berwarna merah gitu. Acara pembukaan dan penutup pada pramuka penggalang, yang mana pasti memiliki persiapan-persiapannya dalam upacara pembukaan tersebut ya. Nah, ada pun persiapan-persiapannya adalah seperti bendera merah putih, kedua ada Dasadharma Pramuka, teks Dasadharma, teks Pancasila, dan pastinya seperti tiang bendera, tapi sedikit berbeda ketika di pramuka penggalang ini. Tiang benderanya itu seperti 3 tongkat restok yang disambung 3 dengan tali rami gitu. Selanjutnya juga ada pelaksana upacaranya, petugas upacaranya. Ada 1 orang pemimpin upacara, 1 orang pemimpin upacara, terus 3 orang yang membawa benderanya, dan 1 orang pembaca Dasadharma Pramuka. Selanjutnya itu pelaksanaannya nih, pelaksanaan tentang pembukaan upacara ini gimana? Pertama pasti pemeriksaan kerapihan dulu, kerapihan absensi dari masing-masing setiap regu, untuk disiapkan setiap regunya tersebut apakah siap ataukah masih belum siap, jadi harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian pembagian tugas-tugas pelaksanaan, kamu pembacaan tugas Dasadharma, kamu pengibaran bendera, nah seperti itu. Kemudian lanjut membentuk barisan angkrade yang memeriksa kerapihan, tadi gitu, periksa kerapihan saat upacara berlangsung. Jadi nggak ada lagi upacara itu yang nggak rapih ketika upacara, jadi harus sudah rapih. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan upacara tadi, laporan masing-masing pemimpin regu gitu. Yang pertama kepada pratamanya gitu kan, sebelum laporan. Pinru paling kanan, jadi memimpin penghormatan kepada si pratama gitu. Kemudian pratamanya menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dimulai gitu. Kemudian pembina upacara mengambil tempat yang di samping kanan belakang tiang bendera dan membantu pembina di belakang memimpin upacara dalam bentuk barisan staf gitu. Kemudian pembina upacara melakukan 1 langkah penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Kemudian pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya, ke regunya gitu. Kemudian pelaksanaan teks Pancasila oleh petugasnya gitu kepada pembina upacara ya, pastinya ketika seseorang itu membawakan teks Pancasila, maka akan dibacakan pembinanya dan akan diikutkan kembali oleh peserta upacaranya. Terus pembacaan Dasadharma oleh petugas yang sudah dibagikan tadi. Kemudian ada kata pengantar dari pembina upacaranya tadi. Jadi ada pengantarnya, nasihat-nasihat apa yang diinginkan dari seorang pembina upacaranya tadi terhadap upacara yang berjalan maupun dalam konsep yang lainnya gitu. Kemudian ada doa yang tadi gitu kan, doa yang dipimpin oleh pembina upacara.
Kemudian selanjutnya ada pasukan tuh diserahkan kepada Pratama, penghormatan kepada pembina, upacara dipimpin oleh Pratama. Gitu. Kemudian pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada para pembantu pembina, dan Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Nah, itu langkah-langkah upacara pembukaan di Pramuka Penggalang. Ini hampir sama cara-caranya seperti di pembukaan upacara Pramuka Penggalang, ya mulai dari merapihkan barisan, laporan, pembacaan Pancasila Sadharma. Tapi di sini ada sedikit perbedaannya, yaitu tentang pembacaan Dasar Dharma dan Pancasilanya. Ketika di penutup dia tidak dibacakan seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.